Oke, kita lanjut lagi ya pembahasan kita. Anda pasti sering dengar atau nonton soal alam semesta paralel kan? Ya, sering banget itu. Kayak di film-film atau komik gitu. Ada versi lain dari diri kita, si doppelganger itu, yang hidupnya mungkin beda tipis atau malah, wah beda banget. Populer banget kan idenya? Betul. Tapi, gimana kalau ini tuh bukan cuma khayalan fiksi semata? Gimana kalau realitas kita ini, ya ampun, ternyata jauh lebih gede, lebih kompleks, dan ya, lebih aneh dari yang kita bayangkan? Nah, itu dia pertanyaannya. Nah, hari ini kita mau coba nih gali lebih dalam konsep yang lumayan bikin pusing ini, multiverse atau multisemesta. Kita pakai bab 11 dari materi sumber yang Anda bawa. Sip. Misi kita kali ini bukan buat ngomongin Star Trek atau Marvel ya, tapi ngebongkar ide ini dari kacamata fisika beneran ya, khususnya teori kuantum. Kita mau lihat gimana justru penjelasan paling dasar soal realitas malah ngebawa kita ke kesimpulan yang kedengarannya gila ini. Oke, siap. Mari kita kupas bareng-bareng deh. Siap. Nah, soal multisemesta ini ya, penting buat dicatat nih. Di fisika modern, ini bukan sekedar iseng-iseng atau spekulasi liar loh. Oh gitu ya? Banyak yang ngira gitu soalnya. Iya, banyak yang salah kaprah begitu. Seperti yang nanti kita lihat dari bab 11 ini, ide multisemesta itu sebenarnya muncul sebagai konsekuensi yang logis, hampir nggak terhindarkan gitu, dari teori kuantum. Teori kuantum. Dan teori kuantum ini bukan teori sembarangan. Ini penjelasan paling sukses, paling teruji akurasinya yang kita punya tentang cara kerja alam semesta di level paling kecil, paling fundamental. Oke. Jadi, diskusi kita ini bakal nantang banget intuisi kita sehari-hari. Soal ruang, waktu, eksistensi. Kita bakal ketemu konsep-konsep kunci kayak fungibility, terus interferensi, sampai komputasi kuantum. Semuanya nunjuk ke gambaran realitas yang ya ampun, jauh lebih dahsyat dari yang kelihatan mata. Bab 11 di sumber Anda ini menarik sih, pakai analogi fiksi ilmiah tadi, soal phantom zone, doppelganger gitu kan? Iya, buat pengantar. Tapi habis itu langsung ditunjukin, tapi ada masalahnya loh kalau mikirnya sesimpel itu. Memangnya apa sih masalahnya kalau kita bayangin cuma ada, katakanlah, dua alam semesta kembar plek, terus jalan sendiri-sendiri gitu aja? Nah, model fiksi yang simple gitu memang enak dibayangin ya. Tapi kalau diuji pakai kacamata fisika, langsung kelihatan celahnya. Gimana tuh? Pertama, soal asimetri. Sering kan digambarin misalnya satu dunia bisa ngintip atau malah ngotak-atik dunia lain, tapi nggak sebaliknya. Ya, sering. Nah, sumber Anda ini nanya, kok bisa gitu? Secara fisika, interaksi itu biasanya dua arah, ada aksi-reaksi gitu. Kok ini satu arah? Aneh kan? Kedua, masalah determinisme. Kalau dua alam semesta itu benar-benar identik 100%, plek ketiplek, hukum fisikanya juga sama persis. Harusnya sama terus dong ya perkembangannya. Nah, itu dia. Gimana ceritanya mereka bisa mulai jadi beda? Kan inputnya sama, prosesnya sama, outputnya harusnya sama terus dong. Disinilah fisika kuantum datang bawa jawaban yang, beda total. Kuncinya ada di konsep yang namanya fungibility. Tunggu sebentar. Fungibility. Kedengarannya kayak istilah ekonomi, bukan sih? Haha, iya. Istilahnya memang dipakai juga di ekonomi. Tapi di fisika kuantum ini artinya dalam banget loh. Maksudnya apa nih dalam konteks fisika? Fungibility itu bukan cuma bilang dua partikel atau sistem itu mirip, tapi mereka itu tidak bisa dibedakan secara fundamental. Sama sekali nggak bisa. Bener-bener nggak bisa dibedain. Sama sekali. Sumber Anda pakai analogi bagus tuh soal uang dolar di rekening bank. Misalnya Anda punya saldo $1. Terus bank kasih bonus $1, masuk lagi. Terus bank motong biaya $1. Nah, pertanyaannya, dolar mana yang dipotong? Dolar asli atau dolar bonus? Nggak relevan ya. Kan sama aja dolar. Tepat. Pertanyaan itu jadi nggak ada artinya sama sekali. Keduanya sama persis, fungible. Bisa saling tukar posisi tanpa ada bedanya sedikit pun. Oke, jadi ini bukan kayak dua kelereng yang mirip banget, tapi kalau dilihat pakai mikroskop super canggih masih ada bedanya dikit gitu ya. Ini benar-benar identik sempurna, nggak ada bedanya sama sekali. Tepat. Untuk partikel-partikel identik kayak foton, partikel cahaya, atau elektron, ya begitu keadaannya menurut teori kuantum. Mereka fungible. Dan ini penting banget, krusial buat ngerti gimana salinan atau versi lain dalam multisemesta itu bisa muncul. Dan bahkan seperti yang akan kita lihat nanti, saling mempengaruhi. Ini bukan cuma mirip, tapi sama persis. Sampai konsep individu untuk partikel itu jadi agak kabur. Nah, ini nih yang mulai bikin penasaran banget. Oke, partikel bisa identik, sempurna, fungible.
Terus, gimana caranya konsep ini nyambung ke ide multisemesta yang katanya nyata itu? Yang lahir dari teori kuantum. Kok bisa dari partikel kembar jadi banyak alam semesta gitu? Sambungannya ada di proses yang namanya diferensiasi. Gimana caranya? Instans-instans yang tadinya fungible, identik dan tak terbedakan, ini mulai jadi berbeda. Gimana caranya? Jawabannya, lewat interaksi. Setiap kali ada interaksi kuantum, misalnya partikel A nabrak partikel B, itu kayak ada gelombang diferensiasi yang menyebar. Instansi-instansi partikel A di cabang-cabang realitas yang berbeda mulai mengalami nasib yang sedikit berbeda setelah interaksi itu. Oh, Ini juga nyambung ke konsep entanglement atau keterikatan kuantum, di mana dua partikel bisa terhubung nasibnya walau terpisah jauh. Intinya, interaksi itu yang memicu perbedaan. oke. Jadi interaksi bikin yang tadinya kembar jadi punya cerita beda-beda dikit di cabang realitas lain. Gitu ya? Tapi kalau gitu, kenapa kita nggak ngerasain efek aneh ini di dunia sehari-hari? Kenapa saya nggak tiba-tiba jadi dua orang? Atau gimana gitu? Kok dunia kita kelihatan normal aja? Pertanyaan bagus banget. Kenapa efek kuantum aneh ini nggak kelihatan di level makroskopis di benda-benda besar? Jawabannya adalah decoherence. Decoherence. Ya, benda-benda besar kayak kita, kursi, meja, itu terus-menerus diganggu oleh lingkungannya. Miliaran partikel udara nabrak kita tiap detik, foton dari lampu mantul ke kita, dan sebagainya. Banyak banget interaksi kecil-kecil. Oke. Nah, semua interaksi kecil ini bikin perbedaan antara instans-instans kita di berbagai cabang realitas. Jadi super kompleks, rumit banget, dan acak-acakan. Saking rumitnya, efek kuantum yang koheren seperti interferensi yang bakal kita bahas sebentar lagi, jadi nggak mungkin lagi terjadi di skala besar. Seolah-olah jejak kuantumnya itu kehapus oleh kebisingan lingkungan. Makanya dunia kita kelihatan klasik dan normal aja buat kita. Interferensi, nah ini yang katanya jadi bukti kuat adanya multisemesta itu ya. Gimana ceritanya tuh? Betul, interferensi kuantum ini fenomena kunci banget. Sumber Anda ngasih contoh klasik pakai eksperimen interferometer Mach-Zehnder. Coba bayangin gini deh, biar gampang. Oke. Kita tembarkan satu foton aja, satu biji, ke arah cermin khusus yang bisa memantulkan setengah cahaya dan meneruskan setengahnya lagi. Namanya beam splitter. Oke, pemecah cahaya gitu ya. Iya, jadi si foton ini punya dua kemungkinan jalur, katakanlah jalur A dan jalur B. Nah, di ujung masing-masing jalur itu ada cermin biasa yang mantulin foton itu balik. Terus kedua jalur ketemu lagi di beam splitter kedua, baru akhirnya sampai ke detektor. Paham ya settingnya? Oke, satu foton masuk, dipecah jadi dua kemungkinan jalur, A atau B, dipantulin lagi, ketemu lagi, terus ke detektor. Terus, apa yang aneh? Kan dia lewat A atau B aja harusnya. Nah, yang aneh adalah hasilnya, meskipun cuma ada satu foton yang ditembakkan tiap waktu, pola kedatangan foton di detektor itu cuma bisa dijelaskan kalau kita anggap si foton itu lewat kedua jalur A dan B secara bersamaan. Gimana ceritanya? Kan fotonnya satu. Aneh kan? Gimana kita tahu dia lewat dua-duanya? Gini, kalau kita coba iseng pasang penghalang di salah satu jalur, misalnya jalur B kita blokir. Oke, diblokir satu jalur. Pola deteksi di akhir langsung berubah total. Padahal fotonnya kan cuma satu, harusnya dia lewat A atau B, bukan dua-duanya. Kenapa jalur yang nggak dilewati, yang diblokir tadi, bisa ngaruh ke hasil akhir? Wah, ini dia. Gila juga ya. Jadi si foton ini kayak tahu atau merasakan gitu ya, kalau jalur yang nggak dia lewati itu ada atau nggak ada. Gimana caranya dia tahu kalau cuma satu? Nah inilah inti argumennya. Menurut penjelasan paling kuat dari teori kuantum dan yang didukung oleh bab 11 ini, ada instans lain dari foton itu. Instans lain. Iya, instans ini ada di alam semesta lain atau riwayat history lain dalam multisemesta, dan dia menempuh jalur yang satunya, jalur B tadi. Saat kedua jalur bertemu lagi di beam splitter kedua instans foton dari riwayat yang berbeda ini berinterferensi. Mereka saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kayak ketemu gitu ya? Iya, semacam itu. Makanya, keberadaan jalur B dan instans foton di riwayat lain yang lewat situ, itu ngaruh ke nasib foton yang kita amati di riwayat kita. Sesuatu yang nggak kelihatan di dunia kita, di riwayat kita, ternyata punya efek nyata. Dan ini bukan sekedar teori iseng loh.
Ini hasil eksperimen yang sudah dikonfirmasi berkali-kali dengan presisi tinggi. Gila, gila. Oke, jadi ini bukan kayak tumpukan buku semesta paralel yang rapih gitu ya? Kayak di komik-komik, lebih kayak, apa ya, jalinan benang yang rumit banget gitu. Terus strukturnya gimana dong kalau gitu? Tepat sekali, jangan bayangin kayak tumpukan pancake atau buku yang rapih. Itu analogi yang menyesatkan. Sumber Anda pakai analogi yang lebih bagus. Lapisan geologi. Lapisan geologi. Iya, multifaceta itu bukan kumpulan dunia paralel yang statis dan terpisah rapi. Lebih mirip struktur dinamis yang super kompleks, terdiri dari banyak banget historis atau riwayat-riwayat yang mungkin terjadi. Riwayat ini terus-menerus bercabang setiap kali ada interaksi kuantum. Tapi, nah ini kuncinya, seperti di eksperimen interferometer tadi, kadang-kadang cabang-cabang ini bisa ketemu dan bergabung lagi, lalu berinterferensi. Oh, jadi kayak pohon raksasa gitu ya, dengan cabang ranting yang tak terhitung jumlahnya, dan kadang ada ranting yang nyambung lagi sama ranting lain gitu. Analogi pohon lumayan bagus, cukup membantu visualisasinya. Di skala makroskopis, di dunia kita sehari-hari, sebagian besar riwayat ini kelihatan jalan sendiri-sendiri, hampir otonom. Makanya dunia kita kelihatan klasik, nggak aneh-aneh. Iya, nggak ngerasa ada cabang lain. Betul, tapi di level mikroskopis, di balik layar, riwayat-riwayat ini terus saling bersentuhan dan mempengaruhi lewat interferensi tadi. Jadi ini bukan tumpukan buku, tapi lebih kayak jalinan atau anyaman yang sangat rumit dan terus bergerak, terus berevolusi. Oke. Mulai kebayang sedikit nih strukturnya yang rumit itu. Nah, kalau gitu, ini nyambung nggak sih sama konsep probabilitas atau keacakan yang selalu disebut-sebut di fisika kuantum? Katanya kan hukum dasarnya deterministik, tapi kok hasilnya bisa acak? Apa jangan-jangan gara-gara struktur multisemester ini? Nyambung banget. Justru ini penjelasannya. Keacakan yang kita alami dalam pengukuran kuantum itu muncul karena kita, sebagai pengamat, terdampar di satu riwayat spesifik. Terjebak di satu cabang gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ketika sistem kuantum ada dalam superposisi, punya beberapa kemungkinan nilai sekaligus, kayak foton di dua jalur tadi, lalu terjadi interaksi yang memicu percabangan riwayat, misalnya pas kita ukur posisi foton itu, kita cuma bakal ngalamin salah satu hasil. Kita nggak bisa milih atau tahu pasti bakal masuk ke riwayat yang mana. Jadi kayak untung-untungan masuk kemana? Nah, probabilitas untuk mendapatkan hasil tertentu, misalnya foton kedeteksi di detektor A, bukan B, itu berkaitan sama apa yang disebut ukuran atau measure dari kumpulan riwayat-riwayat di mana hasil itu terjadi. Kasarnya nih ya, makin banyak volume atau porsi riwayat yang mengarah ke hasil A, makin tinggi probabilitas kita mengalami hasil A pas ngukur. Oh, jadi kayak semacam voting antar realitas gitu ya, kasarnya. Kalau 70% riwayat hasilnya A, ya probabilitas kita dapat A itu 70%. Analogi voting lumayan membantu ya, meskipun hitungan measure ini lebih rumit secara matematis. Tapi intinya begitu, keacakan itu muncul dari perspektif kita yang terbatas di satu riwayat. Ini juga nyambung ke prinsip ketidakpastian Heisenberg yang terkenal. Oh ya, gimana hubungannya? Prinsip itu kan bilang kita nggak bisa tahu pasti posisi sekaligus momentum partikel secara bersamaan. Nah, ini bisa dilihat sebagai konsekuensi langsung dari fungibility. Karena instansi-instansi identik itu harus punya keragaman dalam atributnya seperti posisi dan momentum yang berbeda-beda di riwayat-riwayat berbeda, agar konsisten dengan hukum kuantum secara keseluruhan di multisemester. Kalau semua instan sama persis di semua atribut, nanti malah melanggar aturan kuantum lain. Wah, dalam banget ya implikasinya, sampai ke prinsip dasar kayak ketidakpastian Heisenberg. Bab 11 ini juga nyebut soal komputasi kuantum. Nah, kalau realitas ini emang bercabang-cabang terus dan ada interaksi antar cabang, apakah kita bisa memanfaatkannya? Saya dengar komputasi kuantum itu ada hubungannya sama ide multisemesta ini. Tepat sekali. Komputasi kuantum ini bisa dibilang salah satu aplikasi paling keren dan bisa jadi bukti, meski tidak langsung ya, paling kuat untuk realitas multisemesta. Gimana cara kerjanya? Komputer kuantum itu kerjanya pakai qubit. Beda sama bit komputer biasa yang nilainya cuma 0 atau 1. Qubit ini bisa berada dalam superposisi. Artinya bisa jadi 0 dan 1 sekaligus. Oke.
Nah, dalam kacamata multisemesta ini artinya apa? Artinya komputer kuantum itu bisa melakukan banyak perhitungan secara paralel dengan meminjam sumber daya komputasi dari instans-instans qubit yang ada di riwayat-riwayat lain dalam multisemesta. Tunggu. Jadi dia kayak nyuruh kembaran-kembarannya di semesta atau riwayat lain buat ikut ngitung bareng gitu? Haha, secara konseptual bisa dibayangkan begitu. Kemampuannya yang gila-gilaan bisa eksponensial lebih cepat dari komputer klasik terbaik untuk jenis masalah tertentu, itu datang dari paralelisme kuantum masif ini. Dia nggak cuma ngitung di satu dunia atau satu riwayat, tapi di banyak dunia sekaligus. Memanfaatkan instans-instans qubit di riwayat lain. Wow. Sumber Anda bahkan bilang potensi komputasi paralelnya itu bisa lebih banyak dari jumlah atom di seluruh alam semesta yang bisa kita amati. Ini nunjukin betapa luasnya sumber daya yang ada di multisemesta kalau kita bisa memanfaatkannya. Luar biasa kan potensinya? Gila, ini benar-benar bisa mengubah peradaban sih kalau teknologinya nanti matang. Oke, kita udah bahas fisika kuantumnya, strukturnya yang rumit, komputasi kuantum. Sekarang, mari kita sedikit geser ke sisi yang lebih filosofis atau spekulatif, yang juga disinggung di sumber Anda. Kalau ada sebegitu banyak riwayat, mungkin tak terhingga jumlahnya, apakah ini artinya semua kemungkinan itu benar-benar terjadi di suatu tempat? Cerita-cerita fiksi, gitu, bisa jadi kenyataan di salah satu riwayat? Pertanyaan ini selalu muncul ya. Seru memang. Sumber Anda membahasnya dengan cukup hati-hati. Jawabannya, iya dan tidak. Gimana tuh iya dan tidak? Begini, fiksi yang tidak melanggar hukum fisika yang kita tahu misalnya cerita hidup Anda tapi dengan pilihan-pilihan yang beda di masa lalu, sejarah dunia yang jalannya lain, atau mungkin ada peradaban di planet lain yang mirip bumi, itu sangat mungkin jadi fakta di beberapa riwayat dalam multisemesta. Sangat mungkin kenapa? Karena hukum fisika dasarnya kan dianggap sama di semua riwayat, jadi variasi yang bisa muncul dalam kerangka hukum itu ya luas banget kemungkinannya. Oke. Jadi kalau cuma beda jalan cerita tapi hukumnya sama, mungkin ada ya. Tapi kalau cerita fiksi yang butuh hukum fisika beda, kayak sihir atau teleportasi instan ala Star Trek awal, yang kayaknya nabrak fisika kita, itu gimana? Nah, yang itu tidak mungkin ada. Hukum fisika seperti mekanika kuantum, relativitas, itu dianggap berlaku universal di seluruh multisemesta. Jadi cerita yang butuh hukum fisika baru atau berbeda, ya tetap fiksi, nggak akan ada di riwayat manapun. Oke, paham. Ditit soal kejadian ajaib kayak orang jalan nembus tembok. Secara teori kuantum murni, mungkin ada riwayat dengan measure atau probabilitas yang super-duper kecil, di mana fluktuasi kuantum ekstrim memungkinkan itu terjadi sesaat. Tapi, riwayat semacam itu nggak akan punya kekuatan penjelasan yang berkelanjutan. Artinya, keajaiban itu nggak akan terus terjadi atau bisa diandalkan, hukum fisika normal bakal langsung dominan lagi sedetik kemudian. Jadi, ya jangan harap bisa jalan nembus tembok besok pagi ya. Peluangnya hampir nol dan nggak stabil. Oke. Harapan pupus sudah luar biasa banget sih pembahasan dari bab 11 ini. Coba kita rangkum sedikit ya buat pendengar kita. Jadi intinya nih, ide multisemesta ini bukan sekedar fantasi fiksi ilmiah, tapi konsekuensi logis yang muncul dari teori kuantum, teori fisika paling fundamental kita. Betul. Konsep kunci kayak fungibility partikel identik yang nggak bisa dibedain sama sekali, dan interferensi interaksi antar cabang realitas, itu jadi fondasinya. Fondasi utamanya. Terus, strukturnya bukan tumpukan dunia paralel, tapi lebih kayak jalinan historis atau riwayat yang kompleks, terus bercabang, dan kadang nyambung lagi. Hal-hal kayak probabilitas kuantum dan kekuatan komputasi kuantum juga ternyata akarnya dari struktur multisemesta ini. Gila. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang realitas ya. Ya, jadi apa artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Ya, intinya mungkin kita harus terima kalau realitas fisik itu jauh lebih besar, jauh lebih aneh, dan jauh lebih kompleks dari yang bisa ditangkap intuisi kita sehari-hari. Intuisi kita kan terbentuk dari pengalaman di dunia makroskopis yang kelihatan klasik. Iya, yang kelihatan normal, betul. Teori kuantum, meskipun konsepnya sering bikin dahi berkerut superposisi, entanglement, fungibility, interferensi, adalah penjelasan paling akurat dan teruji lewat eksperimen yang kita punya soal dunia mikro. Kalau kita serius menerima teori kuantum sebagai deskripsi realitas, dan sejauh ini semua bukti eksperimen mendukungnya, ya mau nggak mau kita juga harus menerima konsekuensinya, termasuk eksistensi multisemesta ini. Ini bukan lagi cuma soal percaya nggak percaya, tapi soal mengikuti kemana logika dan bukti fisika terbaik kita mengarah saat ini. Dan sebagai penutup,
Kami mau lempar satu pertanyaan nih buat Anda renungkan sendiri. Terinspirasi dari akhir pembahasan di bab 11 ini. Kalau kita terima bahwa multi semesta ini begitu luas, dengan kemungkinan yang nyaris tak terbatas di dalamnya, dengan begitu banyak versi dari segala hal, mungkin termasuk versi-versi lain dari diri Anda. Gimana ini mengubah cara Anda melihat pilihan-pilihan yang Anda buat dalam hidup? Apakah konsep kemungkinan jadi terasa beda? Pertanyaan yang menarik. Dan yang lebih dalam lagi, gimana ini mempengaruhi gagasan soal diri Anda yang unik? Kalau ada banyak Anda lain yang menjalani hidup berbeda karena pilihan kuantum acak di masa lalu, apakah ada implikasi etis atau moral yang muncul dari situ? Nah, pertanyaan ini membawa kita ke perbatasan antara fisika dan filsafat, bahan renungan yang menarik untuk dipikirkan. Betul sekali. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelajahan kita kali ini tentang multi semesta. Sampai ketemu di pembahasan sumber Anda berikutnya.